nikmati apa yang ada sekarang, keluarga Anda gitu ya. Jadikan orang lain sebagai referensi, bukan yang merubah hidup Anda. Bukan merubah. Jadi kalau mau dirubah, semuanya harus siap berubah. Keluarga harus siap berubah begitu ya. Jadi nikmatin aja. Jadi ingat, bisa jadi selama ini kita ngejar-ngejar kebahagiaan, ternyata kita itu sudah bahagia. Sadarin aja, sadarin bahwa Anda dan keluarga Anda itu sudah bahagia. Tinggal nanti levelnya mungkin bisa semakin ditambah untuk kebahagiaan. Apakah Anda sudah merasa keluarga Anda bahagia? Sing bener ya, kalau kata anak Surabaya begitu ya. Kenapa Mas Andre? Ya karena ada yang berpikir bahagia, tapi ketika kita tanya lagi kepada Anda, bahagiamu kayak apa sih? Pokoknya bahagia gitu kan. Kacau. Ini yang agak membingungkan gitu ya. Bahagia itu gak identik dengan drenges. Iya, bener. Ada yang bahwa kita harus guyu terus. Iya, itu bagian dari ekspresi ya, perilaku, output perilaku. Tapi bahagia yang kita maksudkan dalam berumah tangga ini adalah terkait dengan tujuan hidup Anda berumah tangga. Ingin sebahagia dan sedetail seperti apa. Tadi sebelum commercial break, saya sempat tanya sama Kak Nitin dan Mas Okta, disruksi gangguan ya, kita pakai bahasa sederhana, gangguan, pengacau lah. Pengacau dalam kita tetap istiqomah, konsisten menikmati proses dalam mewujudkan kebahagiaan di keluarga kita. Itu tidak hanya datang dari internal rumah tangga kita, eksternal pun bisa ditarik. Eksternal sing grupe keluargane besar kita, ada yang eksternal wong bedo gitu kan. Nah, ini kan hantamannya lebih beda ya. Maksudnya kalau problemnya dari internal keluarga, yo seiso digoleki solusi nih, karena yang melibatkan internal di keluarga inti kita. Tapi wis melibatkan orang lain, meneh itu kalau sekalian itu orang nggak dikenal, wis beres. Gak seneng wis. Tapi keluarga besar gitu kan. Waduh, gak seneng ki berlanjut sih kan. Nah, gimana ya? Pernah ngalami situasi itu Anda berdua? Pernah nggak gitu ya? Ya pernah aja sih. Pernah lah ya. Namanya juga orang hidup gitu ya. Cuma apa yang Anda berdua kembali lakukan? Tetap menikmati pun suasana nggak nyaman itu. Iya. Jadi kalau bahasanya kita punya inian kalau bahasanya itu kita punya janjian gitu ya. Ketika misalnya ya namanya ketika maksudnya di hadapan keluarga besar misalnya kayak begitu ya. Terus kemudian saat diadu, bahasanya kan kayak gitu-gitu ya gitu. Nah, dibanding-bandingin. Ya, kayak begitu-begitu. Yang bisa kita lakukan adalah berdua kita senyum-senyum aja gitu. Ketika nggak perlu diklarifikasi. Kadang-kadang kan nggak perlu, ada hal-hal yang nggak perlu diklarifikasi. Manipulasi perilaku itu perlu ya untuk menyelamatkan diri ya. Jadi kita tetap senyum aja. Walaupun hati hancur. Ya, ketika apalagi kalau itu berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita, kan nggak mungkin kita tuh dengan menggunakan bahasa-bahasa atau kita menyangga dan sebagainya, kan nggak mungkin juga ya. Kalau dari kami mesti kita punya senyumin aja dulu, senyumin. Kalau mau ngobrol ntar di rumah baru kita ngobrol. Dalam artian nggak perlu juga kita di situ ya, kita kan selalu kalau misalnya ada acara gitu kita fokusnya adalah datang ke sini ngapain sih, kita makan-makan tuh makan-makan aja. Ketika nanti ada yang ngobrolin macem-macem, ada yang banding ada yang ceritain apa ya, senyumin aja. Kembali ingat fokusnya di sini adalah makan, ketemu keluarga, udah. Kapan Mas Okta waktu yang tepat kita melakukan evaluasi ulang bahwa tujuan kita ini kayaknya hanya di awang-awang atau sudah tercapai gitu? Sebenarnya gini kan Mas Andri, pokok yang pasti itu di awal, kalau kami itu dalam pernikahan seawal itu kita sudah saling ngobrol. Kamu pengennya apa dalam hidup ini, kamu pengen apa sih? Gitu. Kita saling cerita begitu. Nah, itu kan ibaratnya kita jadiin itu adalah tujuannya. Nah, untuk mencapai sana, anggap aja gini, misalnya perjalanan kita naik kereta, kita mau ke Jakarta, oke, ketemunya Jakarta kan. Nah, terus sudah ketemu Jakarta, lah kita kesannya apa? Oke, yang mungkin naik kereta. Stasiunnya itu sebelum sampai Jakarta itu kan kalau misalnya selatan kita harus lewat namanya Jogja dulu, lewat Bandung dulu, begitu kan. Nah, kita ciptakan stasiun-stasiun itu. Begitu kita. Nah, kemudian segala sumber daya kita, segala energi kita itu hanya fokus mewujudkan mencapai stasiun-stasiun itu dan sampai stasiun akhir. Nah,
jika ada gangguan-gangguan yang lain, cek dulu ini gangguan ini mengantarkan kita ke sana enggak? Oh. Okay. Kalau mengantarkan ke sana, ayo dibelani. Itu. Contoh tadi misalnya dengan keluarga besar, ono omongan teko Pak Diki. Nah, tapi orang ini baik loh, dia marahin kita, dia ngeritik kita itu karena dia tuh setuju dengan kita, maka malah dia kasih tipsnya. Cuman karena pemikirannya beda, jadi kesannya jadi nggak enak. Tapi ini cocok ini, ayo dibelani aja, nggak apa-apa, kita telan meskipun itu pahit, karena mengantarkan pada tujuan. Tapi kalau misalnya nggak ada hubungan, nek ngerecokin tok, ya iya Pak, ya terima kasih, udah gitu aja. Jadi kita nggak beban perasaan, nggak beban pikiran, karena fokusnya hanya pada tujuan. Begitu Mas Andri. Oke, waktu yang tepat evaluasi tujuan keluarga ini udah tercapai atau belum? Kapan? 1 tahun setelah menikah masih terlalu minim kah? Enggak, atau butuh waktu 10 tahun? Sebetulnya bukan evaluasi mungkin ya, ketemunya itu adalah menemukan apa namanya itu stasiun-stasiun tambahannya. Oh. Okay. Jadi misalnya ketika tadi di awal kita berencana Surabaya, nanti ngobrolnya di Jogja misalnya kayak gitu. Ternyata kok terlalu jauh ya. Jombang. Sampai Jombang ngobrol ya, sampai Jombang ngobrol ya. Itu yang paling tahu kan kita. Jadi kita nggak bisa ketika sampai Surabaya Jombang habis ngobrol, lah ini harusnya kan ke Jogja lagi gitu kan. Tapi kok ternyata ini ya apa namanya terlalu jauh banget. Stasiun kecil-kecil deh gitu. Contoh gini Mas Andre, misalnya rumah tangga biasanya itu orang pengen punya rumah sendiri, yang ideal macam itu kebanyakan orang gitu kan ya, dengan berbagai macam pernak-pernik perabot mobil dan sebagainya, kendaraan dan sebagainya. Nah, baru nikah sudah mikir itu, misal dalam kondisi yang keuangannya pas-pasan ya, gitu. Mau mikir kadoan dah. Waduh kok gak nyucuk-nyucuk gitu, gak sampai-sampai gitu ya. Gimana kita ngontrak aja dah. Turun itu kan. Oke. Bukan berarti impian yang awal tadi itu hilang. Hilang dah. Tapi next ya. Oke ngontrak cari yang seperti itu tapi ngontrak begitu kan ya. Kok ya mahal. Kalau ya. besar ya, berat kayaknya. Turun lagi. Ngekos. Oke, ngekos tapi kok ngekos yang premium lah misalnya gitu. Nah, udah. Jadi cari step-step yang akhirnya memungkinkan. Apakah nah kan seringkali orang itu selalu mencanangkan kalau takutnya sampai satu stasiun berhenti. Itu yang banyak orang ketakutan. Nah, kok pas Mario sudah keenaan ngekos habis itu nggak mau mewujudkan rumah impian. Itu salah. Yang salah yang dua orang ini, tapi boleh lo direvisi. Kok tiba-tiba kok gini sudah cukup ya? It's okay. Enggak apa-apa jika daripada kita malah kalau kita ngoyo mikir ke sana malah akhirnya berantakan semua, jauh dari orang, macam-macam pertimbangan ya itu. Ketika oke kita sampai sini aja ya. Enggak apa-apa. Kenapa kita nggak wujudkan punya rumah itu saat kita pensiun aja ya? Sekarang uangnya kita aktifkan aja, investasikan aja dulu ya, kita ngontrak. Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ketika misalnya juga, nanti impian awalnya adalah rumahnya besar, gitu kan, kayak di TV, kayak sinetron gitu, kayak gitu ya. Nah itu boleh nggak apa-apa. Tapi kan pada saat kita berjalan, kita kan ngobrol terus kan, ngobrol. Misalnya belajar tadi dari kos, kemudian ngontrak, sebentar. Kebesaran kayak rumah kita segitu tuh. Itu kata kayak gini kita wes siapa sih nyapu iki? Siapa sih ngepel? Misalnya kayak begitu ya. Terus kita membayangkan nanti tua. Misalnya kan tadi nanti kita punya rumahnya pada saat udah pensiun ya, kita nikmatin. Tapi jangan besar-besar ya ternyata ya. Nanti kemudian kita ada gangguan pendengaran. Jalannya kita mulai tertatih. Kayaknya nanti jadi masalah baru deh. Itu boleh direvisi. Tapi tetap kan tujuannya punya rumah, misalnya kayak gitu. Itu boleh. Pokoknya itu dibicarakan. Ngobrol berdua. Enggak Mas Andri ya, enggak memaksakan. Jika seringkali yang kejadian itu adalah salah satu memaksakan dan dia merasa paling benar. Dan yang satunya belum tentu nggak setuju, cuman belum setuju. Tingkat intelektual setiap orang beda. Nah, sehingga ada orang itu yang harus mengendap dulu, harus merenung dulu, baru paham dan kemudian setuju. Lah kadang-kadang ada belum paham, sudah dipaksa untuk setuju. Akhirnya menjadi sumber ketidakbahagiaan. Karakter dua orang dalam satu pasangan ini benar yang Mas Okta tadi bilang. Ada yang karakter entah laki atau perempuannya ya progresif, gimana caranya harus gitu kan. Yang satu slow tapi pertimbangannya mateng. Lah terus lek gurung iso kate maksa koyo harus koyo opo ngono kan. Ya wis ngene ae lah kene. Jadi harus saling ini ya, maksudnya balance ya. Si kebanteran ya agak lambatan dikit deh. Yang lambatan kok banter didik deh. Gitu. Nanti terus ada pertanyaan gini lah kalau akhirnya kita harus kayak gitu, baran kan kita itu orangnya tipenya cepet gitu kan. Berarti kalau kita ngikutin lama-lama kita jadi lambat dong. Enggak. Ya cepetnya nanti gunakan untuk hal yang lain. Tapi ketika untuk hal yang ini dengan pasanganmu kalau cepet banget, pasanganmu akan semakin tertinggal begitu kan ya.
Ya itu kita butuh balancingnya di situ. Oke, karena memang karakter kita basicnya beda, laki dan perempuan. Knowledge kita atau pengetahuan kita juga beda. Latar belakang pola asuh keluarga asal juga beda juga. Ditambah otaknya, jangan lupa otaknya laki perempuan. Benar. Sahabat Sonora, banyak hal seperti yang bisa dalam tanda petik itu bukan saya katakan manipulasi ya, dikondisikan. Saya pakai bahasa gampangnya, dikondisikan. Kondisi sesuatu yang dikondisikan itu tujuannya bukan menghambat impian Anda, tetapi justru memudahkan Anda untuk mencapai impian besar itu. Gitu ya. Banyak orang yang tidak mengkondisikan step-step ini. Pokok yang menjadi targetnya adalah tujuan akhirnya. Mumpung aku masih produktif nih, usia 40-an, bentar lagi udah pensiun. 10 tahun lagi loh aku pensiun. Sekarang kan udah umur 50-an, rata-rata udah masuk pensiun dini, ngono-ngono kan dari perusahaan kan. Nah, apa nih sisa 10 tahun yang tersisa? Apa yang harus kita lakukan? Nggak ada salahnya merubah tujuan ya. Nggak masalah. Iya. Yang penting itu kalau sepasang tuh dibicarakan, saling mau nunggu. Maksudnya itu hindari memaksakan, itu toh intinya itu. Oke. Jadi intinya tidak selalu kebahagiaan yang menjadi tujuan awal kita nikah itu ya memang harus dicapai, namanya perjuangan. Kalaupun nggak tercapai, bisa berubah situasi dan kondisinya. Karena dalam perjalanan itu banyak faktor yang akan mengakibatkan perubahan-perubahan itu. Betul, gitu ya. Betul. Di awal belum punya anak, kemudian hadir anak ke-1, kedua dan ketiga, mempengaruhi kondisi pengeluaran dan pemasukan. Ya ini mau nggak mau harus disesuaikan. Betul. Kira-kira penyesuaian itu harus ada. Makanya diperlukan namanya komunikasi, kemudian membuat pengulangan kesepakatan lagi. Dan kan yang pasti Mas Andre, hidup ini kan nggak saklek ya, hidup ini nggak saklek. Jadi pasti kita itu terinspirasi oleh kehidupan orang lain. Iya, betul. Tapi jangan jadikan itu jebakan ya. Jebakannya justru malah di situ. Ketika kita terinspirasi dengan keluarga lain, harus jadi kayak itu yang salah. Maka itulah perbanyaklah referensi. Okay. Jadi misalnya terinspirasi seorang apa yang lain. Contoh tadi Mas Andri bilang, aku harusnya, apalagi kemarin juga saya ada dengar wawancara tentang kasus-kasus anak-anak sekarang gampang stres ketika belum sukses under 30. Jadi kalau under 30 sukses itu aman hidupnya. Kalau sebelum 30 terus nggak sukses, hancur hidupnya. Nah, itu sudah ada pemikiran seperti itu sudah ada sekarang Mas. Nah, nggak gitu juga, nggak gitu. Memang kalau misalnya Anda pengen sukses sebelum 30, ya carilah figur yang seperti itu. Tapi jika memang aku seumur 30 kok durung apa-apa. Nah, tidak apa-apa, carilah figur yang di atas itu. Referensinya itu, karena sebetulnya nggak ada jaminan kayak orang itu hidupnya dia, hidup kita belum tentu. Garis tangan, garis hidup orang, tiap orang beda. Maka itu perbanyaklah referensi. Intinya itu, dan hindari untuk saklek. Kalau aku ngikutin jalannya dia, pasti aku sampai itu. Kalau rute perjalanan, Mas Andre dari Surabaya mau ke Jogja lewat mana? Tak ikuti, aku yang mesti tekan Jogja. Tapi di kehidupan belum tentu Mas Andre kehidupannya seperti apa, tak ikutin. Bisa jadi aku nggak sampai situ juga, ya bisa. Atau malah aku lebih tinggi juga bisa. Begitu. Situasi yang paling nyebelin apa kalau reunian? Ya, reunian teman sekolah. Yang lain pada bawa mobil gitu, terus kita pakai sepeda motor gitu. Kalau nggak bisa berdamai dengan diri kita, problem loh. Iya. Sumpah. Pasti pertanyaan membanding-bandingkan itu zaman reunian kan wajar ya. Kok saiki kerja nang ndi? Kok saiki nang ndi nggonmu? Harus ada kebesaran hati, tidak memanipulasi jawaban dengan kebohongan ya. Benar nggak sih? Betul. Atau perlu memang kebohongan itu sampai? Sebetulnya paling enak itu menggali diri ya. Menggali diri itu gini. Temanku memang tadi reuni ya, mobil bagus, jabatan tinggi, itu kan ya gitu ya. Gali itu keunggulannya dia. Bukan keunggulan saya, misalnya begitu ya. Lah, gali, saya keunggulannya apa dalam hidup ini menarik. Setidaknya aku sama bojoku ayu, misalnya gitu ya. Masih konoan atau bojone elek loh, itu. Terus bisa juga tentang anakku ini sekolahnya pinter loh. Gitu. Anaknya dia belum tentu loh. Ini untuk menambah confidence saja, bukan untuk dipamerkan. Tapi untuk fokus kita lebih semakin percaya diri aja. Betul. Akhirnya ketika sana cerita apapun juga, tampil seglamor apapun juga, kita boles karena fokus kita bukan ke dia, tapi ke diri kita sendiri.
Jadi Ilmu bukan baru loh. Ya, jadi kita bukan memanipulasi dan nanti kita ceritanya ini deh, kita bluffing dan sebagainya. Enggak perlu. Jadi ya itu tadi kita temukan keunggulan kita diri apa, kemudian ya berdoa kita memahamin ya. Ya memang posisi kita kayak begini terus mau ngapain nikmatin aja gitu. Bisa jadi hidup kita jauh lebih seru loh daripada hidup dia. Itu kan salah satu keunggulan gitu. juga ya gitu. Ilmu confident tuh perlu ya. Karena ya confident penting ya, tapi banyak orang yang nggak ngerti bagaimana cara menemukan titik confidentnya, menggali diri ya. Ada kasus menarik Mas Andri Gimana? kami. Jadi kami punya komunitas ya, di mana situ ada komunitas pebisnis macam-macam begitu ya. Nah, kami ini kondisi keuangan kami itu dibandingkan mereka bumi dan langit lah. Mereka sangat tinggi sekali begitu. Namun kami ini tuh hobi jalan-jalan kita bertiga. Dan mereka nggak sempat jalan-jalan belas. Yes. Sampai ke Wetu nih orang Surabaya ngomong ya, salah satu tercetus ya. Salah satu orang teman nih, kamu itu duitmu itu sama aku tuh jauh loh. Tapi kamu kok sebentar-sebentar ke sana sama keluargamu, sebentar-sebentar ke sana. Aku loh ketemu keluarga aku aja susah. Nah, itu jadi akhirnya kan kalau fokus pada keunggulan kita, keunggulan kami seringkali bertiga kemana-mana. Bisa menikmati hidup. Menikmati hidup. Nah, meskipun ibaratnya mau ditinggal di hotel berbintang 5 maupun hotel yang melati pun ibaratnya kami bertiga happy. Kok aku bisa menarik apa ya, benang panjang dari obrolan pertama tadi sampai mau jelang akhir ini. Sebenarnya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia itu gampang. Menikmati hidup, bener nggak sih? Menikmati hidup dengan keluarga kita sesuai dengan standar keluarga kita, cara pikir keluarga kita, kebiasaan keluarga kita, gitu ya, kesenangan pribadi dari anggota keluarga kita itu dikolaborasikan semuanya, itu keluarga bahagia. Orang lain itu hanya sebagai referensi. Kita boleh ya suatu hari nanti kita akan seperti mereka. Iya, tapi sekarang kita bertiga jalan, kita nikmatin apa yang ada sekarang, yuk kita nikmatin untuk menuju ke sana. Bukan tiba-tiba langsung kita harus jadi seperti dia. Pokoknya kamu harus jadi seperti itu. Enggak. Kita nikmati prosesnya. Menikmati loh guys ya. Menikmati wis tak penting. Kalau udah menikmati itu, di step itu Anda benar-benar merasa oh ya aku kerja keras ku nikmatin. Kerja keras ku nikmatin. Yang sering orang salah mengartikan, saya pernah dapat komplain soalnya bahwa kalau kita menikmati hidup itu kita nggak berjuang. Iya, dia bilang jadi gak boles ngikutin terserah. Adanya ini ya dimakan ini. Itu orang mengartikan, ada yang salah mengartikan begitu. Padahal bukan begitu. Saya bersyukur, saya menikmati apa yang ada sekarang. Tapi saya boleh loh ke depan saya mau yang itu. Jadi saya tetap berjuang untuk sampai itu. Tapi perjuangannya sambil jalan. Nah sekarang saya ada ini dinikmatin. Saya misalnya, saya sedang perjalanan dari rumah mau makan pizza. Di jalan ada orang jualan tahu goreng. Bolehkah saya menikmati tahu goreng? Boleh. Apakah saya harus mengabaikan pizzanya? Iya, kalau sampai sana pizzanya masih buka, lain nutup lah keluar. Nah, tapi yang penting kan saya tujuannya ke pizza. Di jalan ada makan tahu goreng, sambil ngemil sambil jalan ke tempat pizza. Itu arahnya. Itu. Menarik ya obrolan kita hari ini. Ternyata ya yang bikin ruwet itu pikiran-pikiran kita sendiri ternyata ya. Yang jangan-jangan ekspektasi nggak tercapai ya karena terlalu expectation oriented juga di pikiran kita gitu ya, sehingga tidak bisa menemukan bumi dan langit itu ada di mana harusnya kita. Nggak terasa loh tinggal 5 menit lagi. Lebih mempertajam pada apa ya, pesan yang bisa dibawa pulang oleh pendengar dan bisa diaplikasikan di rumahnya masing-masing. Cara mewujudkan keluarga bahagia. Silakan Kak Nid dan Mas Akbar. Coba dulu. Boleh deh. Ya kalau saya gini, apa namanya itu? Yang pasti adalah ayo gali diri kita dulu. Pertama itu gali diri. Mauku apa sih? Dan ini harus detail. Oke, mauku apa, sukaku apa, enggak sukaku apa. Kemudian gali pasangan Anda. Gali anak-anak Anda. Oke, kemudian temukan benang merahnya, temukan irisannya, konklusinya tengah-tengahnya di mana. Dan itu jadikan bahan untuk aktivitas sehari-hari. Saling menghormati. Kadang-kadang kan ada yang bersinggungan dong, sukanya ngomong sukanya hening, satu sukanya dengerin musik, begitu kan ya. Cari tengah-tengahnya gimana. Nah, saling menghormati, jangan sampai memaksakan. Begitu. Kak Nid? Yang jelas adalah nikmati apa yang ada sekarang, keluarga Anda gitu ya. Jadikan orang lain sebagai referensi, bukan yang merubah hidup Anda. Bukan merubah. Jadi kalau mau dirubah, semuanya harus siap berubah. Keluarga harus siap berubah begitu ya. Jadi nikmatin aja. Jadi
Ingat, bisa jadi selama ini kita ngejar-ngejar kebahagiaan, ternyata kita itu Gak sudah bahagia. menikmati. Sadarin Benar, aja, sadarin benar, bahwa benar. Anda dan keluarga Anda itu sudah bahagia. Tinggal nanti levelnya mungkin bisa semakin ditambah untuk kebahagiaan.